Pernikahan bukan hanya tentang pesta, bukan hanya tentang status, tapi tentang siapnya dua jiwa untuk tumbuh dan berjalan bersama. Kita sering disuguhkan kisah cinta yang manis di layar kaca, tapi tak pernah diajarkan bagaimana cara menjadi pasangan yang sehat secara jiwa dan emosi. Pertanyaannya bukan, apa kamu siap menikah? Tapi, sudahkah kamu belajar menjadi suami atau istri yang baik? Apa arti menjadi suami istri yang baik? Menjadi suami atau istri yang baik bukan soal jadi sempurna. Bukan juga soal bisa memenuhi semua keinginan pasangan. Menjadi suami yang baik berarti siap mendengarkan, hadir, dan bertanggung jawab. Bukan hanya soal uang, tapi juga waktu, perhatian, dan kehadiran hati. Menjadi istri yang baik bukan berarti selalu menuruti atau mengalah, tapi tahu bagaimana menjadi pendamping yang kokoh, yang bisa berdiri bersama, bukan di belakang, bukan di bawah. Dan yang terpenting, pasangan yang baik adalah mereka yang tetap mau belajar, meski sudah menikah bertahun-tahun. Tantangan nyata dalam pernikahan. Realita rumah tangga tak selalu hangat. Ada pagi-pagi yang dingin karena sisa pertengkaran semalam. Ada malam-malam yang sunyi walau tidur di ranjang yang sama. Apa yang sering jadi masalah? Pertama, ekspektasi yang tak realistis. Kita berharap pasangan akan tahu semuanya tanpa perlu dijelaskan. Padahal komunikasi adalah kunci utama. Kedua, masalah ekonomi. Uang memang bukan segalanya, tapi tekanan keuangan bisa menggerogoti cinta, terutama kalau tidak ada keterbukaan dan kerjasama. Ketiga, kehilangan koneksi emosional. Banyak pasangan hidup bersama secara fisik, tapi jauh secara batin. Dan yang tak kalah penting, banyak dari kita masuk ke pernikahan tanpa menyembuhkan luka masa lalu. Luka yang akhirnya ikut masuk dan melukai pasangan yang tak salah apa-apa. Prinsip psikologis untuk jadi pasangan yang baik. Lalu bagaimana caranya? Pertama, pahami dirimu sendiri. Kenali pola hubunganmu. Apakah kamu mudah merasa ditinggalkan atau justru takut terlalu dekat? Itu disebut attachment style, gaya keterikatan yang terbentuk sejak kecil. Kalau kamu tidak sadar soal ini, kamu akan terus membawa luka ke dalam hubungan. Kedua, belajar mendengar tanpa menghakimi. Kadang pasanganmu tak butuh solusi, mereka hanya ingin divalidasi. Cukup dengan berkata, "Aku bisa paham kamu capek." Itu jauh lebih menyembuhkan daripada ceramah. Ketiga, bangun komunikasi yang sehat. Kritik boleh, tapi jangan menyerang. Jangan pakai kata, "Kamu selalu," atau "kamu nggak pernah." Gantilah dengan "aku merasa," "aku butuh." Itu lebih jujur dan tidak menyalahkan. Keempat, hindari 4 racun pernikahan. Kritik yang menyudutkan, meremehkan atau mencibir pasangan, selalu defensif. Dan yang paling bahaya, menutup diri dan diam. Ingat, diam bukan selalu emas. Dalam rumah tangga, diam bisa jadi racun. Kesiapan diri sebelum menikah. Pernikahan yang baik dimulai dari pribadi yang siap. Kalau kamu belum bisa menghadapi rasa kecewa tanpa menyalahkan, belum bisa mengatur emosi tanpa menyakiti, belum bisa memaafkan diri sendiri, maka mungkin kamu belum siap menikah. Siap menikah bukan berarti siap pesta, tapi siap sabar, siap kompromi, siap belajar setiap hari. Karena cinta itu bukan sekadar perasaan, ia adalah keputusan untuk terus hadir meski tak selalu indah. Menjadi suami dan istri yang baik itu proses, bukan status yang otomatis datang setelah akad. Dan jika kau bertanya, apa yang paling penting dalam pernikahan? Jawabannya bukan uang, bukan rumah, bukan anak, tapi 2 hati yang mau saling menjaga, 2 kepala yang mau belajar komunikasi, dan 2 jiwa yang saling berdoa. Cinta yang paling kuat, bukan yang tak pernah bertengkar, tapi yang selalu memilih kembali.
meski sudah pernah hampir menyerah.